والمرسلين وأكمله وتم به النعمة على المؤمنين. أشهد أن لا إله إلا الله إياه نعبد وإياه نستعين. أشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أولي الكرام. أما بعد فأيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله عز وجل في كتابه العزيز وأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku, wahai Muhammad, tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa. Apabila dia berdoa kepada aku, hendaklah mereka itu memenuhi perintah-perintah dan beriman kepada aku agar mereka memperoleh kebenaran. Jemaah Jumat insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sepintas ayat ini bisa kita memberi pemahaman awal bahwa memang Allah sudah memprediksi sebelumnya, sudah sangat paham bahwa suatu ketika akan muncul pertanyaan tentang bagaimana dan bentuknya dan seterusnya. Karena ini adalah dalam alam yang gaib. Sejak dulu sampai di zaman Rasulullah Muhammad dan mungkin sampai sekarang, kalau kita lihat, kita baca Nabi Musa saja yang banyak berdialog dan berkomunikasi dengan Allah, justru masih mau supaya Allah menampakkan dirinya secara kasat mata. Itulah sebabnya maka dalam berislam harus dimulai dengan rukun iman, harus percaya kepada yang gaib. Allah itu gaib, malaikat itu gaib, surga itu gaib, pahala dan neraka itu gaib, dan kemudian dan seterusnya. Jemaah sekalian, kalau masalah gaib maka pendekatannya atau metodenya atau cara untuk mempercayai dan mengetahui itu harus dengan pendekatan keyakinan, pendekatan imani terhadap sesuatu yang kita percaya. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dirinya dalam informasi. Katakan Muhammad, ini qarib, saya di dekat. Allah dekat, begitu dekatnya, lebih dekat daripada seluruh anggota tubuh kita. Yang diinformasikan dalam Al-Quran, Al-Quran ilaihi haqqul qarib, lebih dekat dari kedua orang lain. Jemaah sekalian, ada dua mungkin yang kita bisa sedikit memberikan ulasan singkat terkait dengan bagaimana dekatnya Allah pada hambanya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla, saya memindahkan ya dalam tanda petik, mari kita analisa masing-masing, memindahkan sebagian unsur-unsur dirinya, unsur-unsur ilahi kepada manusia. Dan tidak ada makhluk lain diciptakan melalui proses penciptaan seperti manusia. Wa nafakhtu fihi, ditiupkan. Maka
kalau dibahas di dalam ulama sufi, bagaimana caranya meniup dan seterusnya, tapi bukan itu yang kita membahas. Oleh karena itu saya mencoba meminjam kata-kata Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan, katakanlah memasukkan unsur-unsurnya kepada manusia karena dia meniup, sehingga terjadilah kehidupan, ditiupkan kepada manusia yang sudah sempurna secara fisik di dalam kandungan ibu kita pada saat umur 3 kali 40 hari, 4 bulan. Dan menurut ulama, andai kata orang prematur sekali pada waktu itu keluar tiba-tiba dari perut ibu, sudah berhak hidup menyembah Allah, sudah paham tentang Allah dan bisa menjadi khalifah, karena unsur-unsur kehidupan dua dimensi sudah ada roh yang ditiupkan dari Allah langsung dan unsur jasadnya sudah sempurna. Itu yang kita pahami. Kalau kita telusuri historical background, ya maka memang kita tidak ada makhluk lain yang ditiup seperti itu dalam penciptaan. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan menitipkan sebagian sifat-sifatnya di dalam diri manusia itu sendiri. Walladzi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah. Apa ini yang saya katakan? Dia mewariskan kepada manusia itu sifat-sifat sebagian unsur, yang jangan dikatakan sifat, sebagian dari pasti grade-nya, tingkatannya lebih di bawah. Apa yang ditipu? Itu adalah bersama pendengaran. Itu sifat Allah. Cuma manusia itu mendengar dan Allah Maha mendengar. As-sama wal al-basar, kemudian penglihatan. Kita melihat tapi Allah Maha melihat. Ada fuad, ada hati. Bahkan di penjelasan yang lain di situ ada juga al-quwwah, al-iradah. Itu sifat Tuhan, berkehendak, memiliki kekuatan. Itulah yang dipakai untuk bisa merancang baru dan merekayasa kehidupan dunia ini, memampatkan seluruh potensi yang ada dan seluruh apa yang diciptakan oleh Allah untuk kebutuhan manusia kemanusiaan. Tapi kuncinya adalah itu dilaksanakan demi menyelamatkan manusia dan kemanusiaan agar selamat di dunia dan selamat di akhirat. Kalau demikian maka tidak ada alasan terjawablah sebagian bahwa memang kita dekat. Cuma memang berbeda. Kadang-kadang juga ada orang mengatakan, ya maaf, perlu penjelasan lebih Allah itu al-Marhudwa. Yang menyembah dan dia sembah yang tidak bersatu masih kata pada diri. Ya Rabbu'ani wa mutawih hati-hati mutawih tidak boleh. Tidak boleh menyatu. Itu kesombongan luar biasa kalau ada orang yang bilang. Menurut saya, itulah maka. Tetapi bisa dekat-dekat, tetapi tetap berjarak. Nah, kalau dia fungsikan al-basar dan il-basirahnya, mata penglihatannya dengan mata hatinya. Menurut almarhum mengatakan Allah ya kamu ada al-basar dan ada al-basir. Ada lampu kecil dan ada lampu besar. Sekalipun lampu kecil itu atau lampu besar itu mati langsung putus balonnya. Tapi lampu besarnya ada yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga banyak orang yang tidak melihat bisa hafal Quran. Karena memang ada titipan dari Allah sebagian sifat-sifat. Kenapa bisa ada surah Madu panjangnya kurang lebih 5 km dari jembatan dan bentangnya? Itu hasil rancangan rekayasa manusia ciptaan Allah. Ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kepada manusia. Sebagian sifat-sifat bisa memindahkan laut, bisa dibordan eksploitasi sehingga
keluar dari mineral dan minyak dan lain sebagainya dimanfaatkan. Itu sebagian dari al-quwa dan al-irada. Cuma begini, manusia kalau dia berirada, berkehendak, ya berarti merancang, berusaha, kemudian berdoa. Kalau Allah Subhanahu, kalau menunggu hasilnya tidak atau oke. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala pasti la ilaha arada syai'an ayyakul hukum wa yakun. Kalau dia berkehendak, dia maka jadi dan jadi. Apa yang saya mau katakan dari sisi ini bahwa kalau begitu memang tidak ada alasan seseorang untuk tidak setiap saat atau selama-lamanya kalau pada waktu meninggalkan bumi yang fana ini alam syahadat, melakukan kontemplasi, meninggalkan alam-alam syahadat dunia, melewati alam malakut sampai ke alam Allah untuk menemui Azza wa Jalla. Karena unsurnya ada di dalam manusia. Itulah sebabnya menurut ulama sehingga waktu Jibril mengantar Rasulullah Muhammad SAW hanya sampai di Sidratul Muntaha. Dia bilang bahasa Inggrisnya adalah kauliwan ia hancurkan. Saya sampai di sini saja mengantarkan kau kekasihnya, kau dipanggil di sini saja. Saya tidak mampu untuk sampai sana. Saya kembali bahwa kalau demikian maka kalau kita ini saja menurut ulama, kalau al-basar penglihatan dan pendengaran ini serta hati nurani yang kita manfaatkan semaksimal mungkin, seorang ulama mengatakan sudah mampu menjadi khalifah yang baik, sudah bisa menegakkan kehidupan salam di dunia ini, sekalipun tidak ada petunjuk-petunjuk yang lain kalau itu dikondisikan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Cuma persoalan begini, kita kembali mendengar. Kalau dia dekat, maka semestinya menurut ulama bahwa kalau dia dekat, manusia dekat dengan Allah, maka di dalam setiap kondisinya apa dia mendapatkan keuntungan, keberhasilan atau cobaan, semestinya kalau sakit jangan dulu ke dokter. Maksud saya jangan dulu curhat ke dokter, jangan dulu malah curhat ke istri dengan keluar. Semestinya kalau dia sakit, dia ikut dulu keluar. Lapor kepada dia karena dia paling dekat. Bukan kepada dokter, berikut itu ke dokter pasti berikut kepada keluarga dan sebagainya. Kalau ini menurut ulama sunnah, karena sejatinya harus begitu, karena manusia itu paling dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Ada unsur-unsur ilahiyah yang ada dalam itu dan proses itu gampang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dilansir dalam Al-Quran, inna rahmatallahi karimun inna allaha walladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Jamaah sekalian, saya ingin sedikit mengutip, saya baca tadi malam ini ada pertemuan atau mimpi seorang ulama sufi yang terkenal di dunia, Abdul Qadir Jailani. Dalam mimpinya ketemu dengan Rabb. Beliau diinformasikan begini, karena manusia abai dalam memelihara dan memanfaatkan potensi dan unsur-unsur ilahiyah seperti yang kita sebutkan tadi dalam diri sebagai karunia yang terbesar diberikan kepada manusia saja, sehingga manusia lebih banyak menemui kegagalan dan cenderung memperbanyak masalah dalam hidup hari-hari. Beliau menuturkan kata-kata begini, "Ani, wahai kajian, berdirilah di hadapanku dengan menelanjangkan hati selain dari Allah Azza wa Jalla, sehingga dialah Allah yang memberikan pakaian terdekat kepada kemurahan dan menegarkan anugerahnya. Apabila kamu mengamalkan ini, kamu akan seperti burung. Ia pergi pagi dengan kosong temboloknya, dan ia pulang di sore hari dengan kenyang.
Cahaya hati adalah cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah bersabda, "Ittaqu firasatal mu'minin, fa innahum yanzuru bi nuri Allah azza wa jalla." Takutlah dengan firasat orang-orang mukmin, karena sesungguhnya dia memandang dan melihat dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Ini apa kita mata? Ada bantuan dan supporting Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dia rendahkanlah dirimu kepadanya. Rendahkanlah dirimu kepadanya. Serahkan kebutuhan kepadanya. Jangan menghitung amal dirimu. Tutuplah pintu-pintu makhluk dan bukalah pintu-pintu antara kamu dengannya. Akuilah dosamu. Kemukakanlah alasan karena kelalaianmu. Tiada yang mampu berbuat, memberi madarat dan memberi manfaat. Tidak ada yang menghalanginya kecuali Dia, Allah sendiri. Dan ketika itu hilanglah kebutaan mata hatimu, dan sehingga penglihatan mata hatimu akan mampu melihat meningkat segalanya. Peliharalah kenikmatannya dengan syukur. Terimalah perintah dan larangannya dengan mendengar dan taat. Terimalah kesulitan dengan sabar, kemudahan dengan bersyukur. Demikianlah orang-orang sebelumnya, para nabi dan para rasul dan orang-orang yang saleh. Apabila datang kemudahan, bersyukurlah, dan apabila datang kesempitan, maka bertobatlah dari dosa-dosamu. Ajarlah bicara dirimu sendiri, karena Azza wa Jalla tidak pernah akan menganiaya hamba-Nya sedikit pun. Kemudian perbanyaklah syukur. Akramu ma yakunul abdu min rabbih idza kana sajid. Sedekat-dekatnya hamba dari Tuhannya apabila dia dalam keadaan sujud. Apabila kau melihat diri mempunyai kebaikan, maka bersyukurlah. Apabila kamu melihat dirimu ada keburukan, maka bertobat. Dengan tafakkur itu, maka hidupmu, agamamu menjadi hidup, dan syaitan bisa menimbulkan akan mati. Dikatakan bahwa tafakkur 1 jam lebih baik dan lebih tinggi pahalanya daripada ibadah malam 1 malam. Bersyukurlah, ini dialognya banyak. Saya potong. Bersyukurlah wahai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Azza wa Jalla, karena telah diterima kamu dengan sedikit amal dibanding dengan umat-umat terdahulu yang banyak. Kamu adalah orang-orang yang datang kemudian, dan kamu sekalian adalah orang-orang yang terdahulu nanti masuk surga. Maka kalau kau masuk orang-orang yang benar dan membenarkan, tidak ada lagi yang benar seperti kamu. Jamaah sekalian, akhirnya kami biasa memberikan sedikit penguatan bahwa yang pertama, seringkali kelalaian kita memanfaatkan seluruh potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka cenderunglah orang menemui banyak masalah dan susah mendapatkan jalan keluar. Yang kedua, boleh pandangan-pandangan mata itu terhalang. Hati bisa kodir, tapi mata hati dan ainul basirah tidak bisa dihalangi kalau itu pencahayaan Allah dan Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua, selanjutnya bahwa kalau dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedekat-dekatnya, pastilah setiap masalah yang kita hadapi, semestinya dan sejatinya harus yang pertama kali kita laporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan senantiasa kita memelihara potensi-potensi yang diberikan, baik potensi ketetapan maupun potensi pengakuan yang Allah berikan kepada kita. Insya Allah ini akan lebih bermakna, bukan saja selamat menyelamatkan diri kita sendiri dan keluarga, tapi bisa menyelamatkan alam semesta. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa nafa'ani bima fihi min dzikr wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu samii'un 'aliim.